Derasnya arus komunikasi di era digital yang penuh dengan pesan-pesan promosi, setiap brand berlomba menjadi perhatian konsumen melalui beragam strategi komunikasi yang mereka bangun. Infobrand.id bekerja sama dengan Indonesia Brand Community menghadirkan The 30-Second Infobrand Forum 2025 pada Selasa 4 November 2025 di The Sultan Hotel and Residence Jakarta dengan tema Brand Noise vs Brand Voice, The Strategic Edge in a Distracted World. Dibawakan oleh Profesor Amalia E. Maulana PhD, Professor of Marketing Binus University and Branding Consultant and Ethnographer, Ethnomark Consulting, dalam pemaparannya mengungkapkan dunia saat ini dihuni oleh lebih dari 213 juta pengguna internet dan 143 pengguna media sosial aktif di Indonesia, dengan rata-rata penggunaan daring mencapai 7 jam 22 menit per hari. Ia menjelaskan bahwa fenomena brand noise terjadi ketika merek terlalu sering berkomunikasi tanpa makna yang hanya fokus pada promosi dan penjualan hingga menimbulkan kejenuhan audiens. Sebaliknya, brand voice hadir sebagai karakter komunikasi yang autentik, konsisten, dan berakar pada nilai merek. Contoh-contoh brand noise, tentu saja contoh-contoh ini saya menyampaikannya dalam konteks berpotensi noisy, karena harus dilakukan penelitian lebih lanjut di kelompok mana ini noisy. Namun ini sebagai contoh, mudah-mudahan brand yang ada saya sebutkan di sini nggak ada di sini dan nggak usah bilang-bilang ya. Nah, ini kira-kira berpotensi noisy, karena ini sebenarnya berdasarkan riset kualitatif yang saya lakukan. Dan ternyata ini ada yang masuk ke email pribadi, muncul di notifikasi ponsel, muncul di notifikasi aplikasi, beriklan di berbagai platform. Dan dari sinilah karena bertubi-tubi sehingga akan menjadi berisik amat sih, matiin ah. Beberapa tombol kita matikan karena kita capek. Apa contoh-contoh brand voice? Dan ini contoh-contohnya yang akan bisa kita melihatnya secara kontras. Jadi di sini ada campaign dari Gojek yang humanis, penuh empati, dekat dengan keseharian. Lalu juga dengan brand Wardah yang dari banyak campaign-campaign mereka menunjukkan kehangatan, religius, menginspirasi perempuan, dan dari situlah ada kedekatan emosional yang dibangun. Juga Telkomsel dan Indomie. Jadi dua brand yang terakhir ini juga mereka melakukan pemahaman audiens dengan baik sehingga mereka bisa berbicara seolah dengan teman yang menyenangkan. Dan kalau teman yang menyenangkan itu nggak harus bicara tiap hari, tapi setiap kali berbicara bisa berjam-jam saya dengarkan. Kenapa? Karena saya menyukai isinya. Tetapi kalau kita lihat bukan dari frekuensi atau kerasnya suara, tetapi apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang menarik perhatian, dan disitulah sebenarnya engagement-nya terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Tri Raharjo selaku Chairman Indonesia Brand Community mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024, pengguna internet Indonesia mencapai 72,78% dari populasi penduduk, naik dari 69,21% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pengguna ini turut mendorong peningkatan aktivitas e-commerce di seluruh Indonesia. Menurut data yang sama yang dirilis di GNFI gitu ya, dari 40.011 pemain e-commerce di 38 provinsi, 365 kabupaten kota, ada 1.100,87 triliun. Bapak Ibu sekalian, di tengah maraknya e-commerce yang bertumbuh, tapi juga e-commerce juga tentunya memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan data yang kami miliki dari 9.000 lebih official store yang memasarkan produk dan layanannya melalui marketplace, tentunya ini menjadi suatu challenging gitu ya. Nah, challenging pertama tentunya
karena banyaknya pemain sudah pasti secara price kita harus betul-betul kompetitif dengan pasar gitu ya. Selain itu juga biaya layanan yang sekarang mengalami kenaikan ini juga menjadi perbincangan di antara para pelaku. Tarif pajak ini juga salah satunya. Dan tentunya tingkat loyalitas menjadi challenging. Kenapa? Karena dengan mudahnya konsumen mengakses kompetitor kita gitu ya. Baik secara feature, secara kualitas gitu ya. Secara review rating maupun secara price. Yang kedua, mereka selalu adaptif terhadap tren perubahan yang terjadi, Bapak Ibu. Mereka melakukan inovasi produknya secara kontinu. Sehingga brand mereka tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah mereka membangun strong digital brand equity. Jadi mereka membangun brand awareness-nya dengan baik. Mereka memanage follower fans-nya dengan baik. Mereka membuat konten komunikasi yang baik gitu ya. Sehingga hasil dari aktivitas membangun brand-nya, konsumen merasakan betul kekuatan dari brand tersebut. Di momen yang istimewa ini pula, Infobrand.id bekerjasama dengan Trust & Go Indonesia menghadirkan penghargaan prestisius yakni Brand Choice Award 2025 sebagai apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Susilowati Ningsih, CEO Infobrand.id menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan penghargaan ini tentu untuk memberikan apresiasi kepada brand-brand yang telah berhasil menjadi pilihan konsumen melalui channel marketplace di Indonesia, menambah kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk, menggunakan serta merekomendasikan produk suatu brand, dan mendorong brand-brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace untuk mendorong penjualan produknya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sepanjang 15 kali pelaksanaan Brand Choice Award 2025 ini telah menjadi simbol keterpilihan sebuah brand khususnya di marketplace. Brand Choice Award mempertegas positioning sebagai brand yang seringkali dicari konsumen di internet, memiliki dominasi penjualan produk dan rating review yang positif melalui marketplace tentunya. Dan positioning tersebut memberikan kemudahan kepada konsumen untuk kemudian memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun peraih Brand Choice Award 2025 antara lain Infam untuk kategori pupuk organik, Smart Nusantara untuk kategori anting emas, cincin emas, kalung emas, dan gelang emas, Kalon untuk kategori teh diet, Ayu untuk kategori cincin emas, Jijubi untuk kategori body mask, Teto untuk kategori deodoran antiperspiran, Cleaner untuk kategori sabu dan kemoceng, Breven untuk kategori parfum pria, Scarlet Racing untuk kategori shockbreaker, Wincheese untuk kategori keju, Nubico untuk kategori baby face cream, Rona untuk kategori magnetic glasses, Nutrifam untuk kategori gula aren, dan Biorela untuk kategori baby soothing cream. Saya ucapkan terima kasih kepada Trans & Co dan juga Infobrand atas penghargaan Brand Choice Award 2025. And ini akan menjadi pemicu banget untuk kita untuk terus menjadi company yang customer centric, yang terus mengutamakan customer kita. Tetap meskipun kita jualannya cuma sapu, tapi kita tetap menjadi brand yang memberi garansi. Kalaupun itu patah di pengiriman, kita akan langsung kirim yang baru, no questions asked, nggak usah video unboxing. And maybe karena customer centric itu yang bisa membuat kita mau menangkan award ini gitu. Jadi ini menjadi komitmen kita untuk bisa terus memberi servis itu. Kita bangun dan akhirnya besar dan akhirnya sudah bisa membantu customer untuk membuat kebun sendiri di rumah. Harapan kami semoga mimpi kami bisa terwujud ya. Setiap rumah bisa punya kebun sendiri. Penghargaan yang diberikan ini menjadi pemicu semangat kita, semangat dari Smart Nusantara supaya di tahun-tahun depan kita semakin sukses lagi, semakin maju lagi, semakin menjadi pilihan utama dari para customer kami.